Selamat malam pemirsa, Jateng hari ini, edisi Jumat 18 April 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan. Bersama saya Anita Nawang, dan berikut Jateng hari ini selengkapnya. Sejumlah nasabah KSPPS Sohibul Umat Kabupaten Rembang berbondong-bondong menggeruduk kantor pusat untuk menuntut kejelasan hak mereka atas agunan yang seharusnya telah dikembalikan. Aksi ini dilakukan usai mencuatnya dugaan penggelapan sertifikat dan BPKB nasabah oleh salah satu pegawai. Kasus ini berawal ketika nasabah meminjam uang dengan agunan BPKB dan sertifikat. Setelah melunasi semua kewajiban, mereka dikejutkan bahwa agunan tersebut tidak dapat diambil. Diduga, pegawai KSPPS Sohibul Umat menggunakan agunan tersebut untuk menafsirkan pinjaman kembali, sehingga nasabah terjebak dalam siklus utang yang tak berujung. Untuk mau mengambil sertifikat, Pak, kan tidak merasa ngambil pinjaman, dulu mengambil 5 juta, kan sudah lunas. Kemarin ditanyakan sertifikatnya mana, oh masih proses terus sampai sekarang. Kalau sekarang ada pinjaman berapa, Pak? Baru sekarang dipinjamkan 45 katanya. Mau mengambil BPKB karena saya dulu pernah pinjam, tapi sudah saya lunasi. Di BMT Sohibul di cabang Sulang. Iya. Tapi sudah saya lunasi, tapi mau ngambil jaminannya BPKB tidak bisa, Bu. Nggak bisa? Nah, di sana masih ada pinjamannya ternyata. Tapi bukan Ibu yang minjam ya? Enggak. Ada orang lain yang minjam atau gimana, Bu? Ya, pegawainya sendiri. Oke. Jumlahnya berapa itu, Bu? Dulu saya pernah pinjam 20 juta. Terus ternyata di sana pinjamannya 35. Ya, 20 juta itu sudah saya lunasi. Ternyata di sini masih ada pinjamannya 15 juta. Kuasa hukum para korban, Abdul Munim, menegaskan bahwa tindakan ini merupakan penggelapan. Pasalnya, dengan menggadaikan barang seseorang tanpa izin pemiliknya adalah tindakan kriminal. Ada satu penggelapan ya dalam hukum acara pidana, ini sudah masuk unsur ini menggadaikan atau menjaminkan barang seseorang kepada pihak lain, dan pihak lain itu bukan pihak lain antar lembaga, tapi ini lembaga dalam lembaga. Kalau dari keterangan pihak Sohibul Umat tadi seperti apa, Pak? Saya sudah melakukan 2 kali somasi, tidak pernah ada tanggapan, sehingga sampai saat ini saya hadir di kantor BMT Sohibul Umat pusat. Saya berharap ini ada penyelesaian yang terbaik sebelum kami melakukan upaya hukum lain. Hingga berita ini diturunkan, pihak Sohibul Umat belum memberikan tanggapan resmi terhadap konfirmasi yang diajukan oleh reporter Lingkar TV. Dari Rembang, Fikiryo, Lingkar TV melaporkan. Sebuah bangunan cagar budaya, yakni patung Arca Ganesha di Desa Sikunir, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, diduga menjadi sasaran aksi vandalisme oleh orang yang tak dikenal. Sebuah Arca Ganesha atau dewa yang dalam kepercayaan Hindu dikenal sebagai dewa ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, dan pelindung menjadi sasaran aksi vandalisme, di mana kondisi Arca Ganesha itu diolesi cairan berwarna putih yang mirip dengan cairan kapur oleh orang tak dikenal. Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Semarang, Tri Subekso, menyayangkan adanya aksi tersebut, di mana bangunan cagar budaya yang dikenal dengan nama Arca Ganesha besar ini merupakan Arca Ganesha terbesar di Kabupaten Semarang, bahkan termasuknya di wilayah Jawa Tengah. Selain dalam kondisi dilumuri cairan berwarna putih, di sekitar Arca Ganesha ini berdiri juga ditemukan botol minuman yang berisi air keras yang diduga menjadi cairan campuran dari kapur yang dioleskan di Arca Ganesha. Ada yang diciperatkan. Nah, ini yang akhirnya memunculkan dugaan kemungkinan besar terkait dengan pemolesan ini
mungkin menjadi apa ya, oleh si pelaku itu bagian dari ritual yang dia lakukan itu. Dan terkait dengan injut ini, secara material mungkin tidak begitu merusak ya, artinya ini memang akan segera dilakukan pembersihan, tetapi tetap saja ini tidak dibenarkan karena ada Ganesha besar sudah ditetapkan sebagai cagar budaya pada tahun 2022 dan menjadi tanggung jawab kita bersama sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 dan juga Perda Kabupaten Semarang tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya tahun 2019 bahwa ini harus dilindungi, dilestarikan. Salah satunya adalah tidak dengan melakukan perbuatan dengan cara melakukan intervensi terhadap objek. Jadi oleh karena itu terkait dengan kebersihan, jangan sampai ini terjadi kerusakan dan sebagainya, ini menjadi tanggung jawab baik kami dari dinas, dari TACP, dari BPK wilayah Cepul dan juga masyarakat. Karena kondisi yang memprihatinkan di mana olesan cairan kapur berada di seluruh bagian wajah dan sebagian di badan Arca Ganesha, Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Semarang memasang tali pembatas. Meski cairan kapur itu tidak merusak material Arca Ganesha, namun dugaan aksi vandalisme ini sangat disayangkan mengingat Arca Ganesha merupakan bangunan cagar budaya. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Pemkot Semarang terus berupaya mengatasi lonjakan angka stunting, di mana angkanya hingga kini mencapai 2.100 kasus. Pemerintah Kota Semarang berkomitmen untuk terus menekan angka stunting guna menyelamatkan generasi bangsa sejak dalam kandungan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Muhammad Abdul Hakam menyatakan bahwa penanganan stunting harus dilaksanakan dengan konsisten dalam jangka panjang, sehingga hal itu perlu kerjasama dengan dinas-dinas terkait. Hanya sulapan, karena memang untuk penanganan stunting itu tidak bisa 3 bulan, 5 bulan, 4 bulan, jangka panjang. Belum yang sudah stunting, sudah gizi buruk, kemudian yang wasting ataupun yang wet filtering, yang berisiko stunting juga jumlahnya cukup banyak. Belum lagi yang ibu hamil, yang KEK atau yang anemia, kemudian intervensi di calon pengantin, remaja. Jadi faktor risikonya banyak banget, Mas. Nggak bisa diintervensi dari sisi spesifik saja. Yang saya sebutkan tadi baru spesifik loh, belum yang sensitif. Rumahnya tidak layak, air dan sanitasinya tidak memenuhi syarat, belum faktor ekonomi, pola asuh. Ini yang semuanya juga terlibat semua di dalam. Kemarin angka kita masih di angka 2.100-an, atau kalau di persentase 2,7. Ini hasil dari timbang. Sedangkan anggota DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo, menyatakan bahwa saat ini pihaknya terus menyurati kasus stunting yang melonjak. Sebenarnya ada dua ya. Yang pertama pendatang baru, anak lahir kemudian ternyata berasal dari ibu stunting. Ya. Nah ini juga harus ditangani. Dan ibu stunting ini kan macam-macam faktornya. Ada yang karena faktor internal, ada yang karena mungkin semacam apa ya, kalau bahasa Jawanya itu apa ya, nyidam itu ya. Nyidam itu kan ada yang sampai tidak mau makan makanan tertentu, minum air aja katanya muntah. Ini biasanya kan nanti melahirkan anaknya bisa stunting. Makanya sejak awal saya sering kalau ketemu ibu hamil mesti saya tanya, lilanya berapa? Lingkar lengan atas. Kan standarnya minimal 23 cm. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi ini untuk pendatang baru ya, karena lahir baru. Kemudian yang kedua, kita menjaga agar yang mereka sudah pernah kena stunting ini tuh muncul lagi, karena mungkin pola makan yang kurang bagus, pola kehidupan yang kurang bagus, yang nantinya mereka akan kumat lagi atau kena stunting lagi. Dari Kota Semarang, Syahril Mu'adz, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
retinol ini. Kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih Yang programnya. saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Perajin tahu di kota Semarang harus memutar otak imbas harga kedelai impor naik sampai Rp1.200 per kilogramnya. Mereka pun memilih untuk mengurangi jumlah takaran kedelai meskipun hal itu akan mempengaruhi kualitas tahu. Salah satu perajin tahu yang merasakan dampak kenaikan harga kedelai impor yakni Joko Yatno, warga Candisari, Kota Semarang. Agar bisa terus memproduksi, dirinya menyiasati dengan mengurangi jumlah takaran dan memperkecil ukuran tahu.
Saat ini harga kedelai mencapai Rp9.700.000 per kilogram, di mana sebelumnya dijual Rp8.500 per kilogram. Sementara jika beralih ke kedelai lokal tidak memungkinkan lantaran hasilnya kurang maksimal dan stoknya juga sedikit di pasaran. Sedangkan setiap harinya membutuhkan 1 ton kedelai untuk memproduksi tahu. Bener itu untuk kenaikannya dari pertama itu kan 8.500 sampai sekarang itu menjadi 9.700 per kilo. Kemudian dampaknya bagi Bapak sendiri selaku perajin tahu ini gimana Pak dengan kenaikan harga kedelai itu? Ya terasa sekali Mas, kalau kenaikannya per kilonya aja 1.200, kalau kita nggarapnya itu produksinya sekitar kurang lebih 1 ton per harinya, itu 1 ton kan kerasa banget itu. Apa namanya itu mengurangi jumlah produksi atau enggak, kalau gimana Pak? Produksi itu kita sudah menurut pemerintahan cuma kita punya bakul sendiri itu sudah permintaan segitu ya kita buatin tetap segitu menurut permintaan dari bakulnya tadi. Kita mengurangi takaran kalau padahal nanti kalau kita kurangi terlalu banyak kan untuk tahu itu mesti menjadi tipis ya, menjadi kurang begitu bagusan. Pak, berarti ini dampak naiknya harga itu berarti mengurangi dulangi lagi ya Pak, mengurangi takaran itu ya Pak? Ya, karena kalau enggak gitu kan untuk anunya kan nggak bisa gitu ya. Perajin tak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan harga kedelai ini. Namun mereka menduga perang dagang dan melemahnya nilai tukar rupiah menjadi penyebab kenaikan tersebut. Perajin pun berharap agar pemerintah mencarikan solusi sehingga harga kedelai tak berlarut-larut mahal. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Untuk mengatasi naiknya harga kedelai impor, Pemprov Jawa Tengah akan segera berkoordinasi dengan Bulog kabupaten maupun kota untuk mencari cara agar harga kedelai impor bisa turun, termasuk salah satunya dengan memaksimalkan potensi pertanian kedelai di daerah. Dampak perang dagang yang dilancarkan Amerika Serikat mulai dirasakan produsen tahu di Kelurahan Jomblang, Kota Semarang. Naiknya harga kedelai impor dari Amerika Serikat yang menjadi bahan baku tahu mereka membuat produsen tahu harus mengurangi jumlah produksi. Jika dalam sehari biasanya membutuhkan bahan baku tahu sekitar 800 kg hingga 1 ton kedelai, kini selama kenaikan harga hanya memproduksi sekitar 700 kg kedelai. Atas kenaikan harga kedelai ini, produsen tahu berharap agar pemerintah segera mengambil kebijakan serta mampu menghasilkan sendiri kedelai lokal sesuai kebutuhan produsen tahu dan tempe. Ya, kita inginnya Indonesia bisa memproduksi kedelai seperti kedelai Amerika tadi. Kalaupun bisa kan berarti kita tidak harus impor dari Amerika lagi. Jadi harganya bisa terkendali menurut pemerintah kita gitu. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di Kota Semarang pada Kamis 17 April menyatakan pihaknya segera berkoordinasi dengan Bulog di kabupaten kota untuk mencari solusi soal harga hingga memaksimalkan potensi daerah untuk pengembangan pertanian kedelai. Tapi minimal kita akan koordinasi dengan Bulog agar pemerataan harga kedelai itu bisa. Entah itu nanti daerah lain maupun daerah kita. Prinsip kita akan berupaya agar penekanan harga kedelai bisa turun. Intinya itu aja. Adapun potensi pertanian kedelai di Jawa Tengah sendiri terdapat di Kabupaten Grobogan. Dengan memaksimalkan potensi pertanian kedelai di daerah, diharapkan dalam jangka panjang mampu mengatasi dampak kenaikan harga. Menteri Koperasi dan UMKM Budi Aris Setiadi dijadwalkan akan meresmikan langsung pembentukan koperasi desa di Kabupaten Pati. Pembentukan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Pati dijadwalkan bakal dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UMKM Budi Aris Setiadi. Bupati Pati Sudewo mengatakan pembentukan Koperasi Merah Putih saat ini sedang berjalan.
yakni musyawarah dan menyusun kepengurusan koperasi sebagai langkah awal pembentukan. Tahapan sosialisasi di tingkat desa dan kecamatan pun telah dilakukan setelah proses pembentukan rampung. Menteri Koperasi dan UMKM dijadwalkan datang secara langsung untuk meresmikan. Kita pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang sekarang ini sudah berjalan persiapannya. Kemarin ada Inpres, instruksi Presiden nomor berapa begitu, itu sudah kami jalankan. Yang itu kemudian 3 hari yang lalu keluar Juklak Juknes, sudah kami jalankan juga, sedang berproses. Kalau semuanya itu sudah terbentuk, Pak Menteri Koperasi akan hadir di sini. Koperasi Merah Putih ini nantinya dapat menggerakkan semua sektor perekonomian di desa, baik sektor perkebunan, perikanan, UMKM, dan produk unggulan lainnya. Dari Pati, Mutia Farasti, Lingkar TV melaporkan. Dalam momen pisah sambut Kapolresta Pati, Bupati Pati Sudewo mengapresiasi Kombes Pol Andika Bayu Aditama lantaran telah mengusulkan disajikannya tarian tradisional dalam gelaran pemerintahan sebagai bentuk pelestarian budaya. Beginilah suasana hangat dalam gelaran pisah sambut Kapolresta Pati yang sebelumnya dijabat oleh Kombes Pol Andika Bayu Aditama yang kini menjabat sebagai Dirlantas Polda Kepulauan Riau dan digantikan oleh AKBP Jaka Wahyudi yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolresta Cilacap. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Pati, Sudewo dan Risma Adi Chandra di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis malam. Bupati Pati Sudewo mengiringi momen pisah sambut Kapolresta Pati dengan lantunan doa kesuksesan, kesehatan, dan kelancaran dalam menjalankan tugas. Dalam bertugas di Kabupaten Pati, Kombes Pol Andika Bayu Aditama telah mengusulkan digelarnya pertunjukan tari dalam gelaran acara pemerintahan maupun kesenian. Sudewo pun mengapresiasi usulan ini. Pisah sambut Kapolresta, jadi mengantarkan Kapolresta lama ke posisi atau jabatan baru sebagai Dirlantas Polda Kepulauan Riau, kemudian menyambut kehadiran Kapolresta baru Bapak AKBP Jaka yang semula sebagai Wakapolresta Cilacap. Hanya itu. Terus ada pesan-pesan tersendiri untuk. Oh ya, tentu saja kami atas nama pribadi dan juga pemerintah kabupaten, atas nama rakyat Kabupaten Pati mengucapkan selamat jalan kepada Bapak Kombes Pol Andika Bayu Aditama dan selalu mendoakan supaya beliau selalu sukses, karirnya berkembang, lancar, segala yang diinginkan, diharapkan itu bisa tercapai. Dan saya atas nama pribadi juga, atas nama keluarga, rakyat Kabupaten Karanganyar menyambut kehadiran Kapolresta baru. Mudah-mudahan di sini Kerasan berjalan lancar menjalankan tugasnya sehingga Kabupaten Pati aman, kondusif, ya, bisa bersinergis dengan pemerintah daerah. Terus memang bagus dalam rangka pembentukan karakter, akan menjadi legasinya Pak Andika untuk Kabupaten Pati. Sementara itu, Dirlantas Polda Kepulauan Riau Kombes Pol Andika Bayu Aditama berterima kasih selama 2 tahun 3 bulan bertugas dalam menjaga Kamtipmas dibantu dengan baik oleh jajaran maupun masyarakat. Saya atas nama pribadi dan keluarga yang pertama mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati dan Forkopimda serta seluruh rakyat masyarakat Kabupaten Pati yang selama ini telah bersinergi, bekerja sama dan membantu kami, membantu saya dalam memimpin Polresta Pati untuk menjaga situasi Kamtipmas di Kabupaten Pati ini yang alhamdulillah selama 819 hari atau 2 tahun 3 bulan saya memimpin Kabupaten Pati dalam keadaan aman dan kondusif. Sementara itu, AKBP Jaka Wahyudi, Kapolresta Pati menyatakan bakal melanjutkan estafet kepemimpinan demi melanjutkan program kerja sebelumnya, serta menjalin sinergitas dengan pemerintah Kabupaten Pati. Sebagai pejabat baru, nanti kita akan melanjutkan program-program pejabat yang lama tentunya.
mempertahankan dan juga untuk mendukung pemerintah daerah untuk pembangunan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kegiatan pisah sambut Kapolresta Pati, kita telah terhubung dengan reporter di lapangan, ada rekan Mutia. Rekan Mutia, bagaimana pesan dan apresiasi apa sih yang diberikan Bupati Pati Sudewo pada momen pisah sambut Kapolresta Pati? Baik pemirsa, momen pisah sambut Kapolresta Pati, Bupati Pati Sudewo turut mengutarakan berbagai doa demi kelancaran kesuksesan bagi Kombes Pol Andika Bayu Aditama yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolresta Pati dan saat ini dipindah tugaskan menjadi Dirlantas Polda Kepulauan Riau. Pihaknya pun turut mengapresiasi usulan dari Kombes Pol Andika Bayu Aditama yang sebelumnya mengusulkan terkait adanya gelaran tari-tarian sebelum kegiatan pemerintahan dan yang lainnya dimulai. Usulan ini disampaikan ketika momen sedekah laut di Kecamatan Juwana. Hal ini pun ditindaklanjuti langsung oleh Bupati Pati Sudewo. Dan saat ini Kapolresta Pati Polresta Pati dipimpin oleh AKBP Jaka Wahyudi yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolresta di Cilacap. Pihaknya pun siap untuk melanjutkan program sebelumnya dan siap bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Pati. Kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya rekan Mutia dan selamat kembali bertugas. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu Download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan.
sanjunglah konsumen, buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Bupati Rembang Harno membuka pelantikan Keluarga Besar Pemuda Islam Indonesia atau KBPII. Acara ini dihadiri oleh sejumlah kepala dinas dan instansi pemerintahan, serta seluruh anggota PII se-Jawa Tengah. Acara ini sekaligus menjadi bagian dari konferensi wilayah 33 PWPII Jawa Tengah. Pendidik SMA. Selain membuka acara, Bupati Rembang Harno menyampaikan pesan untuk generasi muda agar bisa membawa Kabupaten Rembang ke arah yang lebih baik ke depannya. Harno meyakini, belajar Islam Indonesia merupakan wadah bekal yang penting bagi generasi muda untuk menjadi pemimpin masa depan. Dirinya menekankan pentingnya silaturahmi dalam setiap kegiatan, karena di setiap pertemuan pasti ada kesempatan untuk menjalin silaturahmi. Dengan begitu, komunikasi dan kedekatan antara pemerintah dan pelajar Islam Indonesia dapat terjalin lebih baik. Yaitu kita menghadiri pelantikan, juga menerima tamu-tamu. Mulai tadi pagi, alhamdulillah banyak konco-konco yang ingin bersilaturahmi, dan ini juga belum selesai. Jadi kita tetap semangat dan bekerja. Ya, harapannya dengan diadanya pelantikan ini untuk pengurus atau organisasi yang terbaru ya bisa lebih maksimal untuk kedepannya, karena mereka adik-adik adalah calon generasi pemimpin berikutnya. Dirinya berharap PII tetap kompak dan solid karena nantinya mereka adalah penerus pemimpin Kabupaten Rembang. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Sebanyak 275 peserta calon anggota Paskibraka Kabupaten Kendal tahun 2025 baru saja mengikuti tes kesehatan dan parade. Kegiatan ini digelar oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal di Stadion Utama Kendal. Maju, jalan. Tes kesehatan dan parade yang melibatkan anggota TNI, Polri, dan dibantu para Purna Paskibraka ini merupakan lanjutan seleksi calon Paskibraka yang sempat terhenti karena bulan puasa. Khusus untuk tes kesehatan melibatkan tim dokter dari Dinas Kesehatan Kendal. Kepala Badan Kesbangpol Kendal Alfebian Yulando mengatakan bahwa tes kesehatan meliputi cek tinggi dan berat badan, cek kesehatan mata dan cek kesehatan tubuh, serta cek kesehatan mental dan hobi. Sedangkan parade untuk melihat postur tubuh secara menyeluruh seperti bentuk kaki dan cara berjalan. Akhirnya akan kita dapatkan 70 sebagai pasukan pengibar bendera tanggal 17 Agustus. Tes kesehatan meliputi apa saja nih? Meliputi cek mata, buta warna, 2, cek mental, 3, tinggi badan, 4, berat badan, 5, tes hobi. Sistemnya dan setelah tes ini? Sistem tes kesehatan dan parade ini tentunya satu, sesuai perintah amanat Bupati bahwa memang dari tahun 2023 sudah terintegrasi ke pusat. Bupati berpesan tidak boleh ada titipan.
Jadi tim itu dipersilahkan untuk bekerja secara profesional. Dan kami Puspambo selaku leading sector sangat mendukung arahan Ibu Bupati. Sistemnya yang pertama di situ ada beberapa meja, ya, di situ ada 3 dokter, ada tim PPI yaitu tim pembantu Puspambo Purna Paskibra Indonesia, dan juga dari kami panitia. Artinya di dalam pelaksanaan tes kesehatan dan parade ini benar-benar real, ya, dibantu sama rekan-rekan TNI dan Polri. Ya, jadi dari tinggi badan kita ukur, kita pakai dokumentasi, pakai foto dan pakai video. Artinya kita benar-benar pure, dan tes kesehatan juga semua dokter yang tes, ya, dari dinas kesehatan. Jadi kami tidak ada intervensi, apalagi Ibu Bupati sudah memberikan arahan seperti itu. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari berharap akan terpilih anggota Paskibraka yang tangguh dan lebih kompeten. Seleksi Paskibraka ini mengikuti dengan serius, dan karena ini masih totalnya 275, nanti kemudian masih ada seleksi-seleksi lain, apalagi kalau sekarang ini kan tes kesehatan sama parade, terutama tes kesehatan kan nggak mungkin bohongin, Nah tentunya nanti pasti ada yang nggak lolos, tapi saya tetap berpesan untuk semangat, jangan patah semangat, karena kita terus memotivasi diri. Ya ini kan mulai tahun 2023 nih, 2023 kan terintegrasi ke pusat. Nah itu tidak mungkin bisa ada permainan-permainan untuk seleksi segala macam. Ya saya berharap pokoknya bagi tim seleksi melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Berdasarkan data Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, selama libur Lebaran kemarin, jumlah kunjungan wisatawan di Masjid Agung Demak mencapai 138.260 wisatawan. Jumlah ini membawa Masjid Kebanggaan Warga Kota Wali masuk sebagai top 10 destinasi wisata di Jateng yang paling banyak dikunjungi. Masjid peninggalan Wali Songo di era Kerajaan Demak ini menjadi salah satu masjid tertua di Nusantara yang menyimpan segudang sejarah. Sehingga tak heran jika masjid ini kerap dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia. Meski libur Lebaran telah usai, masih terlihat sejumlah wisatawan lokal maupun luar daerah yang berkunjung ke masjid tersebut untuk sekedar sholat dan istirahat, sekaligus berziarah ke makam Raja-Raja Demak. Abdul Said, salah satu wisatawan asal Pekalongan, mengaku setiap ke Demak ia selalu menyempatkan waktu untuk mampir ke Masjid Agung Demak untuk sekedar istirahat dan sholat, serta berziarah ke makam Raja-Raja Demak. Hal senada diungkapkan Husnul Nadiroh. Ia bersama 3 orang temannya memang berniat berkunjung ke Masjid Agung Demak, kemudian ke makam Sunan Kalijaga dan dilanjutkan ke makam Sunan Kudus. Ini silaturahmi, ini habis pulang silaturahmi ten Pondok Demak. Niku kan tadinya ada hajatan, nanti pas pulangnya mampir ke sini masjid. Ke Masjid Agung ya Mas. Ke Masjid Agung sudah berapa kali ya Mas? Ya kurang lebih ya 3 kali 4 kali lah mungkin. Ziarah ya Mas atau sholat doang? Ziarah. Sambil sholat di sini ya? Sholat, ya terus mampir sholat. Wali Songo biasanya. Petugas pendaftaran buku tamu di makam Sunan Fatah Ahmad Sutowo mengungkapkan, saat libur Lebaran Hari Raya, pengunjung yang datang berziarah mengalami lonjakan yang signifikan. Total peziarah ke makam Sultan Fatah sendiri sejak 1 April hingga 16 April mencapai 40.300 orang. Alhamdulillah selama liburan ini ada lonjakan sampai saat ini mulai 1 April sampai tanggal 16 April jumlah pengunjung diperkirakan 40.300 pengunjung. Bermacam-macam Mas, ada yang dari lingkup daerah Demak sendiri, luar kota, bahkan dari Jawa Barat, Jawa Timur. Kalau Demak sendiri ya ada, tapi tidak begitu banyak. Rata-rata pengunjung dari luar kota.
Kalau untuk Masjid Agung sama makam sendiri itu buka 24 jam ya Pak? Ya, 24 jam. Dari shift 1 sampai jam 8 pagi sampai jam 9 malam, shift kedua jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Kalau dibanding dengan tahun sebelumnya itu lonjakan lebih banyak ini atau tahun kemarin ya Pak? Kira-kira. Kalau saya pribadi itu lebih tahun kemarin. Berdasarkan data dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah, Masjid Agung Demak masuk top 10 besar, yakni urutan keempat destinasi wisata di Provinsi Jawa Tengah yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan setelah Kota Lama Semarang, Masjid Syekh Zayed Solo, dan Pantai Meliwis Kebumen. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, demikian Jateng hari ini. Jangan lupa saksikan Lingkar Pagi setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Adita Nawang mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.